والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع أرواح والدينا ولكم واتنا وواتكم ووات المسلمين ثم إلى أرواح أولياء صالح البلدة ثم إلى خصوصا الإمام النووي ثم إلى من عمر هذا المسجد وعابر الله فيه سابقا ولاحقا أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم أسرار منورهم إلى عهد النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Syukur alhamdulillah setelah sekian lama majelis ini libur dan dibuka kembali. Mudah-mudahan insyaallah akan menjadi sebab tambahan ilmu yang manfaat bagi kita. Dan insyaallah menjadi sebab kita menjadi orang yang sehat, selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Masalah corona menjadi masalah yang sudah nasional bahkan sudah internasional. Cuma sebenarnya corona ini adalah untuk membuktikan bahwa manusia itu adalah lemah, yang maha kuat adalah Allah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Siapapun dimanapun jangan ada manusia itu merasa hebat. Yang hebat, maha hebat itu adalah Allah. Manusia itu harus mengakui kelemahannya. Gak nunggu orang yang melarat kok yang sakit, yang kaya juga banyak yang sakit, ya enggak? Gak nunggu rakyat, pejabat juga sakit, menteri juga sakit, dokter, profesornya juga sakit. Karena itu ingin selamat kembali kepada Allah, tobat kepada Allah. Mengingatkan kita jangan kurang ajar ya sama Tuhan. Wala nudiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ya, aku jadikan manusia itu bisa merasakan azab yang ringan, bukan azab yang besar. Ini bukan gunung meletus, ini bukan gempa nih. Tapi sebenarnya bukan karena Allah mau jahat sama kita. Untuk mengingatkan kembali kepada Allah. Kamu sudah mulai jauh sama Allah. Kamu sudah mulai maksiat kepada Allah. Kembali kepada Allah. InsyaAllah diingatkan jangan zina, jangan ada di diskotik, jangan ada bar, nggak mau nurut, datang dai corona, tutup semuanya saudara. Padahal coronanya belum naik mimbar. Ini dengar apa enggak? Suaranya kok agak menggema itu. Suaranya jangan keras-keras, nggak apa-apa, biar nggak menggema. Datang dai corona, tutup semuanya, nggak pakai disuruh. Padahal coronanya belum naik mimbar itu. Karena itu yang paling penting bagi manusia ketika mendapatkan musibah, sadar bahwa kamu adalah makhluk yang tidak berdaya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sakit. Jangan Anda menjadi orang yang lupa terhadap Tuhan. Mudah-mudahan selamat. Amin Allahumma. Cuma saya minta tetap
aturan yang diatur oleh pemerintah supaya kita sehat dipatuhi. Nggak usah salaman nanti. Kemudian atur jarak masing-masing yang aman. Iya enggak? Sehat itu kenikmatan dari Allah. Kalau memang dikasih sehat, dijaga, jangan sampai berubah jadi sakit. Gitu. Ma'utiya abdun ba'dal iman afdal minal afiyah. Tidak ada seorang hamba dikasih nikmat oleh Allah setelah nikmat iman yang lebih afdal daripada nikmat sehat. Wah, sehat itu nikmat. Sampai bisa hadir majlis ini karena sehat kan? Kalau sakit nggak mungkin. Sampai bisa merasakan sate itu nikmat karena sehat kan? Madu yang manis itu bisa jadi pahit kalau sakit, Pak. Nggak nikmat. Sate aja membuat nek kalau sudah sakit. Karena itu minta sehat setiap saatnya. Salullahal afiyah. Selalu minta kepada Allah yang sehat ini jangan sampai sakit. Ya, ada peraturan dipatuhi. Tapi jangan karena takut sakit kemudian tidak sholat, tidak Jumatan. Ya, nggak nunggu di masjid, Pak. Sakit di istana bisa sakit kok. Nggak nunggu sampean ada di sholat berjamaah. Di rumah sakit profesor bisa sakit kok. Ya nggak boleh begitu. Sholatnya tetap, Jumatannya tetap, tapi tetap dijaga kesehatan. Bisa nggak kira-kira? Nah, coba diatur jaraknya. Jaraknya diatur. Kira-kira 1 meter, 1 meter. Iya, ojo. Mano, ini seperti gini nih bagus ini jaraknya. Yang terlalu rapat diatur agak longgar gitu. Ya, nggak apa-apa. Insyaallah sehat. Diniati juga sampean di masjid ini ibadah majelis taklim diniati supaya jadi obat. Ya, jadi obat. Jadi kalau sampean misalnya sakit, seret rezeki, misalnya sholat diniati supaya lancar rezekinya, supaya sehat. Insyaallah cepet tuh. Kalau punya rezeki lebih, sedekah diniati jadi obat, diniati supaya hajatnya disampaikan oleh Allah, insya Allah cepat itu. Kalau sampean misalnya kurang ada urusan yang sulit, dihatamkan Quran, diniati hatam Quran supaya urusannya jadi mudah, insya Allah cepat itu. Ya, lang sampean sumpek nonton TV, ya tambah sumpek. Kalau sampean sakit tambah nggak sholat Jumat, ya tambah sakit nanti. Niati juga ibadah untuk menjaga kesehatan. Paham ya? Kita teruskan majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini dengar apa enggak? Suaranya bengong enggak? Iya, seperti tadi itu. Kecilkan sedikit suaranya. Jangan digede-gedein lagi. Seperti tadi itu sudah bagus itu. Hah? Enggak juga sih. Jangan keras-keras, enggak apa-apa. Yang penting dengar. Rame tapi enggak apa? Enggak paham ya percuma. Cukup ini gini ya. Cukup. Sudah dikurangi enggak? Sudah dikurangi. Dikit lagi kurangi, dikit lagi. Akhirnya jadi operator kita. An Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil fi qissatihi ragla. Diriwayatkan dari Abi Sufyan, namanya Sakhar bin Harb. Hadisnya panjang, menerangkan tentang kisah Raja Rum yang saat itu diajak Islam oleh Nabi.
Jadi Nabi itu membuat utusan ngajak Islam ke raja-raja lewat sahabatnya dengan surat. Dengan surat. Ini Herakl ini tertarik sebenarnya dengan ajaran Nabi. Dia ingin meneliti, kebetulan di situ ada Abu Sufyan. Abu Sufyan belum beriman saat itu. Tanya-tanya tentang Islam. Di antara yang ditanyakan, apa yang diperintahkan oleh Muhammad itu? Muhammad itu ngajari umatnya untuk melakukan apa? Maka jawabannya, u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'an. Famadza ya'murukum? Memerintahkan apa itu Muhammad kepada kalian semuanya? Maka Abu Sufyan menyatakan, Muhammad ngajak kita beribadah kepada Allah semata. Tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang telah dinyatakan atau diyakini oleh orang tua sekalian, nenek moyang sekalian, yaitu mereka yang jahiliyah penyembah berhala saat itu. Wa ya'muruna, dan dia Muhammad memerintahkan kita bisolat, untuk solat, wasidik, jujur, wal afaf, menjaga diri daripada yang haram, wasilah, dan menyambung silaturahim. Abu Sufyan itu musuh sama Nabi dulu. Musuh sama Nabi. Tapi akhirnya masuk Islam. Dan Nabi kawin sama putri beliau. Kawin sama putri beliau juga. Abu Sufyan ini saat dia waktu kafir selalu memprovokasi untuk orang benci kepada Nabi Muhammad. Selalu memprovokasi untuk orang benci kepada Nabi Muhammad. Waktu sampai ada di Raja Herakl, Raja Roma. Raja Roma mendapatkan surat resmi dari Rasulullah untuk diajak masuk Islam. Tertarik. Cuma tanya-tanya. Kamu tahu sama Muhammad? Tahu. Gimana? Ya. Herakl ini orangnya cerdas. Orang bohong sama ndak bisa paham. Abu Sufyan tidak berani bohong. Akhirnya jujur ya. Ya, dia mengajak kita untuk menyembah Tuhan satu. Gak boleh kita ikut-ikutan dengan orang tua kita yang menyembah berhala banyak. Dulu orang Arab itu Pak, penyembah berhala. Berhalanya banyak sekali. Jadi Ka'bah itu dikelilingi 360 berhala. Penyembah patung. Ada Tuhan bagian perjodohan. Ada Tuhan bagian pekerjaan. Ada Tuhan bagian itu, ada Tuhan yang gede-gede, patung semuanya, cuma patung semuanya. Ya Muhammad, tidak boleh kita nyembah itu, harus nyembah Tuhan yang esa, kata dia. Tuhan yang satu. Jadi kita nggak boleh terpengaruh dengan ucapan orang jahiliyah. Orang jahiliyah ini dalam zaman Arab dulu itu model, Pak. Ada orang yang patuh yang nyembah sama berhalanya. Kalau dia musafir, dia buat roti model berhalanya yang dia sembah. Dia bawa makanan, sembah, rotinya disembah. Ketika makanannya habis di tengah jalan, nyembah, lapar dia, diambil tangan Tuhannya dimakan. Lagi kakinya, sampai terakhir karindasi dok. Terakhir kepala Tuhan juga dimakan. Ya memang tidak benar kalau nyembah selain Allah. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Enggak ada Tuhan yang patut disembah, yang ada semuanya ini kecuali Allah.
Allah. Masa Tuhannya baru lahir? Lah kalau Tuhannya baru lahir, sebelum dia lahir siapa yang menciptakan makhluk nih? Siapa yang ngatur matahari? Siapa yang ngatur bintang? Siapa yang bagi rezeki pada umat sebelum Tuhannya lahir? Tuhan baru lahir. Masih nyusu Tuhannya. Masih ngompol Tuhannya. Ya nggak benar. Tuhan manusia yang nggak pantas, Pak. Tuhan dalam bentuk makhluk itu nggak boleh. Akhirnya Tuhannya bisa dilukis, bisa difoto Tuhannya. Tuhan itu tidak boleh dalam bentuk makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di mana Tuhannya? Lagi istirahat Tuhannya. Lah, Tuhannya istirahat dalam makhluk ini gimana ini, ngaco semuanya. Siapa ngatur matahari? Siapa ngatur bulan? Siapa ngatur ikan yang di laut? Kalau Tuhannya istirahat, ngantuk Tuhannya, ketiduran. Tuhannya lagi makan, ntar lagi Tuhannya lagi mencret. Ada lagi menyembah binatang, binatang jadikan Tuhan. Ya Allah, kita yang piara, tapi dia jadikan Tuhan. Masya Allah. Bodoh ya. Orang kalau sudah tidak beriman, bodoh saudara. Alhamdulillah jadi orang beriman. Alhamdulillah. Ada lagi Tuhannya ngeri, moncong, ada sayapnya, ono sing mendelik bawa pentung. Ini kalau Tuhannya bisa bergerak, lari semuanya, ono udele. Anda lihat bagaimana? Kadang-kadang makhluknya lebih tampan daripada Tuhannya. Gundul kadang-kadang Tuhan ini. Karena itu, alhamdulillah jadi orang beriman. Mudah-mudahan tetap beriman sampai akhir hayat. Amin. Allahumma amin. Dan jangan berbicara dengan pembicaraan orang-orang yang bodoh, yang islami. Kalau berbicara nggak boleh. Hah? Ini perintah dari Nabi itu, nggak boleh. Nah kita ini kadang-kadang jadi orang Islam di Indonesia masih berbicara seperti animisme. Bicara harus secara Islami. Kalau jadi orang Islami itu ya Islami, ngomongnya Islami, perbuatannya Islami. Jangan dirubah-rubah, nggak bener Pak, nggak bener. Tapi negara kita ini bukan negara Islam. Mau negara Islam atau bukan, tapi kalau orang Islam harus Islami. Kalau nggak mau, ya pulang aja ke Arab loh. Kalau nggak mau pulang aja ente, pulang ke tanah kubur. Nggak benar kalau begitu. Orang kalau jadi Islam harus semuanya Islam. Dan ini adzan. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad. Baik-baik. Siapapun orang yang pembicaraan perbuatannya jahiliyah nggak usah diikutin.
termasuk bagian daripada pemikiran jahiliyah, yaitu al-asabiyah, yaitu fanatik kegolongan. Nggak boleh bedakan siapapun. Islam itu adalah nggak boleh Islam Indonesia, Islam Malaysia, Islam India, Islam Jepang, nggak boleh. Islam itu adalah Islam semuanya rata. Ini Islam Arab, ini kan di Indonesia, Islam Indonesia. Itu sudah mulai perpecahan. Dan itulah Belanda bisa lama di Indonesia karena membuat perpecahan. Oh, kalau sampean tak, Belanda itu bisa kuat itu karena politik divided et impera. Itu memecah belah kesatuan Indonesia. Kalau Anda masuk ke kota, Anda lihat di situ dipisah-pisah sama Belanda. Ada lemah Arab, panggone wong Arab dulu. Anda kampung Jawa, jalan Jawa. Ada pecinan untuk orang-orang Cina, pecinaan gitu, untuk orang-orang Cina. Memang sengaja, bahkan diatur sama dia tadi itu untuk supaya tidak bersatu. Dan sekarang sudah mulai begitu lagi, tidak pakai Belanda, wong gini dewi. Bahkan antara umat Islam, hati-hati jangan mau diadu domba, karena itu adalah satu trik musuh kita untuk memecah belah kita. Kenapa? Kekuatan umat Islam bukan di senjata, tapi dalam persatuannya. Kekuatannya umat Islam dalam persatuan. Al-jama'atu rahmah wal adab wal furqatu adab. Bersatu itu menghasilkan rahmat dan bantuan Allah. Bercerai-berai itu adalah adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mau didengerin ya. Jangan mau dengerin. Wah, kalau kita nggak usah pakai baju putih, pakai batik ada karena Islam Indonesia. Ente mau batik, mau baju putih, Islam Indonesia boleh. Pakai serban, Islam Indonesia boleh. Orang Arab pakai batik boleh. Yang penting orang Islam. Jangan mau. Jangan mau dipisah-pisah gitu. Ini mulai jahiliyah lagi nih. Nabi menyatakan jangan kamu berkata sebagaimana orang-orang jahiliyah. Bodoh lagi nanti sampean. Jangan mau. Oke. Kemudian Nabi merintahkan umat kita semuanya untuk melaksanakan sholat. Karena itu yang ngaku ngikuti Nabi harus sholat. Itu sholat diperintahkan untuk kita berzikir. Berzikir dalam sholat. Aqimis sholata lidzikri. Laksanakan sholat untuk mengingat aku. Artinya sholat sambil mengingat Allah. Bukan ingat gak sholat, atau sholat gak ingat. Ya keliru. Dua-duanya yang kalau dilaksanakan. Paham ya? Tanamlah padi untuk panen. Panen, yang penting panen walaupun gak nanam. Kira-kira pinter apa goblok? Kawinlah kamu untuk supaya punya anak. Yang penting punya anak, nggak perlu kawin. Kira-kira ini orang waras atau perlu dikasih obat penenang? Sholatlah untuk mengingat Allah. Yang penting ingat Allah, nggak perlu sholat. Ini bodoh, Pak. Sama dengan orang tadi itu. Sama dengan orang begitu. Ini bukan orang marifat, ini justru orang bodoh. Nggak kenal dengan bahasa, apalagi kenal dengan tafsir. Paham nih ya? Hati-hati. Ya, hati-hati kalau cara mengerti, hati-hati. Jadi jangan dianggap itu hebat. Oh, begitu. Yang penting hati. Loh. Yang penting hati itu mah anggota badan harus persis. Iya, harus persis. Lah kalau anggota badan nggak persis ya nggak benar. Contoh, sholat bawa najis, ya nggak benar. Yang penting niatnya, walaupun bawa najis lah.
Ya nggak benar kalau begitu. Karena itu hati-hati, jangan menjadi orang yang jahiliyah tapi islami. Baik. Wasidik, dan Islam mengajarkan kita untuk jujur. Jujur itu adalah hati dan dohir sama. Benar-benar sholat itu benar-benar Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah semata. Lafadznya, tapi hatinya ingin dipuji orang, kepingin supaya diterima lamarannya. Kenapa? Mertuanya lagi sholat di belakangnya. Ya nggak bener kalau begitu. Ini ya jujur ini orang. Jujur dalam pekerjaan juga begitu. Wah, ini barang bagus, tapi barang nggak bagus, jelek barangnya, nggak jujur itu, nggak berkah. Diperintahkan jujur. Yang ada riwayat wassadaqah, diperintahkan untuk bersedekah, peduli dengan keadaan orang lain. Artinya nggak boleh egois jadi orang Islam. Yang penting saya kenyang, nggak peduli yang lain lapar, nggak boleh. Yang penting saya untung, nggak peduli yang lainnya rugi, nggak boleh. Islam itu peduli, jangan sampai orang rugi, jangan sampai orang lapar, jangan sampai orang sakit. Begitu namanya orang Islam. Yang berikutnya yaitu wal afaf, merintahkan kita untuk bisa menjaga diri dari yang haram, sekaligus menjaga diri daripada yang tidak layak walaupun dah haram. Saya mau tanya, rambutnya udah putih, cucunya udah 14, harusnya dia nginget apa? Masih mikir cum-cum, udah sekak. Ini rambut putih semuanya, teman-temannya sudah almarhum, tapi dia masih, Masya Allah, main sekak, main kartu, toletan lagi. Lebih lucu daripada cucu. Ini nggak layak, ini begini, ini nggak layak, saudara. Kadang-kadang main layangan. Ya Allah, ini mau dikubur berapa hari lagi? Ini perbuatan tidak layak. Al-afaf, menjaga diri daripada melakukan yang haram dan melakukan hal yang tidaklah layak. Gitu. Imam masjid hebat, tapi ikut grup orkes, ya nggak layak. Imam masjid grup orkes, nggak layak. Nah, ini tidak ada afaf, menjaga diri daripada segala yang tidak halal dan segala yang tidak baik, walaupun itu halal. Wassilah dan silaturrahim, Masya Allah, sama keluarga bagus, perhatian sama keluarga, sayang dengan yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua. Bantuan diserahkan kepada keluarga lebih dulu sebelum yang lainnya. Masya Allah, hebat kalau begitu. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa melaksanakan ini. Ya, ini akhirnya begitulah. Jadi Nabi Muhammad ini ajarannya diakui sama non-muslim. Cuma umat Islam kadang-kadang tidak melaksanakan ajaran Nabi Muhammad. Kalau ngasanakan, waduh, tak ada orang yang tidak tertarik dengan Islam, kecuali hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ada yang perlu dibicarakan, monggo silakan. Ada yang perlu dipertanyakan, monggo silakan. Jangan keras-keras. Di media sosial sering kita dapati ulama. Jangan deket-deket, jangan deket-deket mic-nya. Mic-nya jangan dideket-deket. Di media sosial sering kita lihat, sering kita dengar ulama dan habaib kita dicaci maki. Apa? Ulama kita, habaib kita dicaci maki, difitnah. Ya, itu yang mencaci maki pun bukan hanya orang bodoh ataupun non muslim, bahkan kiai bahkan mencaci maki kita. Kiai mencaci kiai. Iya,
kiai mencaci habaib kita, ulama kita. Ya. Ini bagaimana sikap kita? Iya. Terima kasih. Di medsos itu kok banyak caci maki ya. Bahkan kadang-kadang antara tokoh agama begitu. Karena itu jangan baca medsos, baca Quran. Baca hadis. Biar tidak ikut-ikutan caci maki. Kalau baca Quran tidak pakai caci maki kita, iya enggak? Ini gimana ini? Kadang-kadang sama-sama ustadznya kok begitu. Ya itulah memang persaingan antara ustadz begitu memang. Setan itu kalau mau ngadu domba yang sama supaya saling hasut. Gak mungkin orang jualan es menghasut orang jualan bakso, gak mungkin. Yang bisa kerjasama antara penjual es dan penjual bakso. Yang sama-sama hasut, sama-sama penjual bakso. Setan yang masuk ada di situ. Yang sama-sama hasut, sama-sama penjual es. Ustadz dihasut misalnya dengan petani, nggak mungkin. Apanya? Sama-sama ustadznya biasanya. Begitu memang. Karena itu Nabi mengingatkan, la tabaghadu, jangan saling membenci, wala tahasadu, jangan saling menghasut, wa kunu ibadallah ikhwana, tetap jadi hamba Allah yang bersaudara. Lu kan enak jadinya. Lah kalau mengajarkan hasud jangan diikuti, itu kurban setan atau sudah menjadi grup setan. Enggak usah diikuti. Lah terus bagaimana? Apakah kita harus marah? Ya enggak usah marah, biasa orang hasud. Saya mau tanya, kalau ada api itu panas, kamu akan menjadi panas? Jangan, kamu jadi dingin. Kamu jadi air. Api menyerang kepada kamu, kamu jadi air, mati apinya. Orang yang hasut sama kamu, senyum aja ente, mati dia. Misalnya ada orang yang hasut sama Taufik Assegaf, Habib Taufik, wah dicaci itu dan ini, senyum aja, mati dia. Nggak usah diladenin. Tapi kalau kita sama-sama jadi api, tambah gede kebakarannya. Apalagi jadi kayu, ya tambah berhasil. Kita jadi dingin, jadi es, jadi air, insya Allah selamat. Paham ya? Nggak usah diladenin, baca Quran, nggak usah baca medsos. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat Al-Quran itu ada kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada hadis lagi, man ra'a minkum munkaran itu. Yang kami tanyakan dalam Al-Quran itu perintah amar ma'ruf itu didahulukan dari nahi mungkar. Dan yang kami lihat di daerah-daerah itu lebih banyak yang amar ma'ruf daripada yang nahi mungkar. Sehingga di daerah yang mayoritasnya muslim tidak mampu menghilangkan kemungkaran, walaupun pejabat dan katakanlah bupatinya itu seorang kiai atau seorang yang mampu nahi mungkar, tak mampu menghilangkan kemungkarannya. Yang saya tanyakan, apakah kewajiban amar ma'ruf itu, yang pertama, kewajiban amar ma'ruf itu harus ke personal, ke perorangan atau ke pejabat? Yang pertama. Yang kedua, penting mana antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar? Sehingga pada waktu ada yang nahi mungkar dikatakan radikal. Dan tidak ada yang membantu. Dari sekian banyak yang amar ma'ruf di tempat-tempat itu, tidak ada yang membantu. Sehingga seperti pelacuran-pelacuran itu tetap berjalan sampai sekarang. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semuanya adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di antara manusia. Umatnya Nabi ini lebih afdal daripada umatnya Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lainnya. Tapi kriteria sebagai umat itu, kenapa kok kita lebih baik daripada umat-umat yang dahulu? Ada 3 kriteria. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengajak manusia berbuat kebajikan, taat kepada Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu mencegah manusia daripada kemungkaran,
menentang ajaran Allah, wa tu'minuna billah, dan kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Terus beriman kepada Allah sampai mengimani Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi itu beriman, tapi kufur sama Nabi Isa. Orang Nasara itu beriman, tapi kufur dengan Nabi Muhammad. Tapi kamu terus sampai beriman dengan Nabi Muhammad SAW, beriman dengan Al-Quran. Paham ya? Kenapa kok mendahulukan amar ma'ruf nahi mungkar? Bukankah nahi mungkar kemudian amar ma'ruf juga? Begini loh, itu kesatuan. Itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Jaga kesehatan dan jangan sampai kamu melakukan hal yang membuat kamu sakit. Itu sama, amar ma'ruf nahi mungkar. Jaga kebersihan, jangan sampai kamu kotor. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jaga kebersihan, bersih, tapi nggak apa-apa ngotorin, ya nggak bisa bersih. Satu kesatuan. Jangan kotor, tapi dia tidak bersih, ya nggak bisa. Satu kesatuan itu. Nggak cukup amar ma'ruf kemudian mungkar dibiarkan, nggak cukup nahi mungkar kemudian ma'ruf tidak diajak manusia berbuat. Dua-duanya harus ada. Harus ada. Nih, kita kasih gambaran. Sehat badan, makan yang bergizi, yang cukup, air harus sehat. Ini amar ma'ruf nih. Paham ya? Cuma rumah harus bersih. Kenapa? Awas, genangan air akan bisa membuat sarang nyamuk yang akan bisa mengakibatkan demam berdarah. Dua-duanya harus dilaksanakan. Bersih-bersih tapi nggak makan, ya sakit. Makan tapi tidak bersih-bersih, ya sakit. Dua-duanya harus dilaksanakan. Ini satu kesatuan itu. Satu kesatuan. Nah, karena itu kenapa kok tidak mendahulukan nahi mungkar atau ma'ruf atau nahi mungkar? Ya dilihat dulu. Lah kalau orangnya sudah ada di masjid, mau kelihatan kemungkaran apa? Dibina bagaimana sholatnya supaya lebih baik, supaya lebih khusyuk, supaya lebih tadabbur dalam bacaan Al-Qur'annya. Ketika dia tadi itu mabuk, nahi mungkar dong. Gimana caranya dia tidak mabuk? Terus apakah itu kewajiban bagi setiap muslim? Bagi yang menyaksikan jika mampu. Bagi yang menyaksikan jika mampu. Man ro'a minkum, siapa yang menyaksikan kemungkaran, siapa yang melihat, kalau dia mampu. Misal Anda sebagai suami, istrinya berbuat mungkar, Anda mampu untuk nahi mungkar. Tapi kalau Anda menutup misalnya tempat pelacuran, Anda sendiri, saya tidak mampu, ya sudah, Anda ingkarnya dengan lisan, bukan dengan perbuatan. Saya nggak mampu, nanti saya ditampak sama orang 1000. Ya berarti ingkar dengan hati. Anda seorang juragan, punya pegawai, Anda bisa mampu kalau pegawainya tadi itu melakukan kemungkaran. Anda menyaksikan dia melakukan kemungkaran, tegur. Kalau nggak nurut, pecat. Anda sebagai pejabat, Anda bisa mampu untuk menutup itu semuanya. Karena itu setiap manusia lebih kenikmatannya lebih, baik itu kenikmatan harta atau kenikmatan jabatan, kedudukan, kalau sekarang katakan, maka dia mempunyai tanggung jawab yang lebih dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Begitu maksudnya. Jadi nggak boleh dipisah-pisahin. Nggak boleh dipisah-pisahin. Ya, jadi siapa yang wajib? Yang menyaksikan kemungkaran. Apakah harus kita bakar itu? Anda harus mengetahui posisi. Mampukah Anda? Dalam arti mampu, pas apa enggak? Paham nih ya? Pas apa enggak? Kalau misalnya anak Anda baca
majalah porno, bakar majalahnya, jangan anaknya dibakar. Kalau misalnya pabrik Anda ada yang melakukan kemungkaran di situ, ada minum-minum khamar, tendang itu khamarnya, pecah itu botol-botolnya, itu lahannya Anda. Terus demikian diukur kemampuannya masing-masing. Jadi nggak wajib Anda sendiri, misalnya, oh di situ ada kemungkaran, saya harus bongkar, saya harus itu, nggak wajib bagi Anda, karena Anda dinyatakan belum mampu, begitu. Tapi wajib ingkar yang kedua dengan lisan kalau mampu. Ya karena dia ulama, karena dia ustadz. Kalau nggak mampu ya dengan hati, begitu maksudnya ya. Paham ya? Satu pertanyaan terakhir. Baik. Jangan dekat-dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Saya mau tanya tentang corona ini. Apa? Corona. Ya. Iya. Pandemi corona atau Jangan virus dekat-dekat. corona ini Jangan dekat-dekat, tak dengar kan? Ya terus. bisa dimisalkan dengan penyakit taun yang pernah diajarkan pada hadis Nabi dulu, yaitu azab bagi orang kafir dan rahmat bagi orang mukmin. Yang kedua, apakah virus corona ini juga termasuk tentara Allah? Apanya? Tentara Allah. Ya. Virus corona, apakah ini termasuk bagian daripada ta'un? Ta'un itu adalah bagi orang kafir adalah adab, bagi umat Islam itu adalah rahmat. Apakah ini termasuk adalah bagian tentara Allah? Kalau Anda positive thinking terhadap Tuhan, bagus corona. Bagus. Kalau Anda negative thinking, takut Anda adab. Gimana bagusnya corona? Bagus, nggak ada diskotik, nggak ada bar. Sekarang, masya Allah, perempuan-perempuan bercadar, menutup wajahnya. Kemudian semua keramaian-keramaian yang tidak baik langsung dibubarkan sama polisi dan TNI. Gak ada pagelaran-pagelaran panggung yang di situ ada hiburan-hiburan yang erotis apa itu, dan bagus. Wah, berarti ini rahmat. Berarti ini rahmat. Lah tapi kan ada yang sakit, tapi kan badan, tapi akhlak masih selamat orang-orang. Dulu sehat badannya tapi akhlak gak karuan. Pelacuran ada di mana-mana, joget-joget ada di mana-mana, itu dan ini. Kadang-kadang rahmat nih. Tapi kadang-kadang azab, ya. Azab juga karena banyak maksiatnya juga, banyak nggak tobat, masih banyak nggak sholat, masih banyak nggak puasa. Karena itu bagaimana? Imbangi dengan banyak istighfar, dengan tobat kepada Allah dan banyak ibadah kepada Allah, insya Allah selamat. Mau diapain? Mau selamat ada di mana? Kalau memang tidak Allah yang menyelamatkan kita. Paham ya? Apakah ini pasukan Allah? Semua bisa jadi pasukan Allah. Semua bisa jadi pasukan Allah. Ingatkan juga sama orang-orang yang serakah sih. Wih, serakah. Wih, dengan segala duit bangun, Masya Allah, tingkat 50 hotel. Kena corona, gak ada yang nginep, saudara. Serakah ente. Wih, serakah. Beli tanah sana, beli tanah sini. Kenapa? Ntar lagi misalnya ibu kota akan dipindah, ntar lagi akan dibuat itu, akan buat ini. Gagal semuanya, makan hutan.
Ngingatkan sama orang serakah juga, gak boleh begitu. Karena itu pingin untung satu jalurnya, yang takwa kepada Allah. Siapa orang takwa kepada Allah, yaj'al lahum makhrajan, bakal Allah akan jadikan jalan keluar dalam segala kebuntuannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya bukan seperti yang dibayangkan, yang diatur, yang diprogram. Ini kan program gagal. Kena siapa? Mister Corona. Tapi jangan kamu itu tidak peduli dengan corona. Tetap pedulinya bagaimana? Jaga kesehatan, jangan sampai kena corona. Kemudian minta sama Allah sehat walafiat. Keluarga kamu semua, daerah kamu muslimin juga selamat daripada corona. Begitu. Paham ya? Nah, jadi tergantung orangnya bagaimana berprasangka kepada Tuhannya. Positive thinking, husnudzon, atau negative thinking, suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wes yang paling penting sekarang minta sehat. Berusaha sehat. Insyaallah semuanya akan sehat. Amin. Doakan kita semuanya, kita doakan Anda semuanya. Ya, jangan ya Allah beri saya sehat, yang lainnya nggak peduli. Jangan. Doakan juga yang lainnya, yang sakit mudah-mudahan sembuh, yang sehat mudah-mudahan tidak terjangkit penyakit zahir maupun batin. Kemudian mudah-mudahan insya Allah jadi pelajaran bagi semua pihak penyakit ini semuanya, bahwa sesungguhnya yang maha kuasa adalah Allah, yang maha kuat adalah Allah, tempat kita berlindung adalah Allah, yang menyelamatkan kita adalah Allah, yang mengudarkan menganugerahkan kesehatan adalah Allah, yang membuat sakit adalah Allah. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita kembali kepada Allah, Allah akan jaga kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Untuk yang mohon barakah Fatihah, yang sakit Lailatul Maghfirah, dan semua keluarga kita yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, panjang umur, sehat walafiat zahir maupun batin, dan mudah-mudahan insyaallah kita panjang umur fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Nanti nggak usah salaman ya, nggak usah salaman, habis sholat doa dan bubar seperti biasa. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من لا يعز من عليك،
تبارك ولك الحمد على ما قد نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. يا من الخائفين ممن نخاف، يا من الخائفين سلمنا مما نخاف، يا من الخائفين سلمنا يا من مما نخاف. الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا ونحذر. الله